Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kau mengurapi lidah bibir hamba-Mu, bukan karena kepandaian hamba-Mu, tapi karena Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita sudah ada di penghujung bulan November, tanggal 27. Biasanya kita ada persiapan-persiapan untuk Natal di bulan Desember. Kita harus mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Kita mempersiapkan Natal bukan karena kebiasaan, tapi karena kita mengerti siapa Dia yang sudah menebus kita. Tema pada pagi hari ini saya mengambil judul dari bahasa Inggris, paradoks. Kita baca di dalam Mazmur pasal 118 mulai ayat 21 sampai 26. Kalau Bapak Ibu sudah siap, saya akan membacakan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. 23. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Arti kata paradoks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Sesuatu yang dianggap sampah oleh orang lain bisa merupakan harta bagi orang lain. Yang dibuang oleh orang lain bisa jadi merupakan hal yang diidam-idamkan oleh orang lain. Contohnya adalah HP lama. Bagi beberapa orang mungkin mengikuti tren. Setiap ada HP baru keluar, beli. Setiap ada HP baru keluar, beli. Nah, bekasnya kemana? Bekasnya biasanya diberikan atau dijual lagi. Nah, bagi orang yang nggak mampu, mungkin HP itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang cukup mahal untuk dibeli, sesuatu yang diidam-idamkan. Tapi bagi orang yang mampu, HP ini mungkin udah hal yang ya kayak tisu biasa. Sekali pakai buang, ya. Yang jelek di mata seseorang justru bisa sangat indah di mata orang lain. Saya mengambil contoh mungkin kayak lukisan ya. Kalau saya lihat lukisan, saya masuk ke museum lukisan, mungkin banyak juga dari Bapak Ibu Saudara yang kalau melihat lukisan belum tentu mengerti keindahannya di mana sih? Kok bisa lukisan ini harganya miliaran rupiah? Gak semua orang punya taste of art, gak punya rasa ini bagus banget. Gak semua orang punya rasa seni yang tinggi seperti itu. Saya juga gak ngerasa bahwa lukisan ini bagus. Beda, ada orang-orang yang bisa menghargai lukisan, dihargai sangat mahal. Kadang-kadang ada perkara yang sepele bagi seseorang,
tapi sangat penting bagi orang lain. Misalnya KTP. Bagi saya KTP Bapak Ibu Saudara nggak penting. Kalau saya nemu KTP, ya paling saya bilang pengumuman siapa yang ketinggalan KTP. Tapi bagi saya itu nggak terlalu penting. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang kehilangan KTP untuk saat ini, itu KTP sangat penting. Kemana-mana sekarang dihubungkan dengan KTP. Ya. Dalam kehidupan ini kita seringkali menemukan, bahkan mengalami hal-hal yang bersifat paradoksial atau bertentangan tapi benar. Sang pemazmur dalam pasal ini juga mengalami hal yang namanya paradoks. Dia ditolak, dia disingkirkan oleh manusia. Tapi Allah justru menolong dia, mengangkat dia untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan. Kalau Allah nggak menolong pemazmur, kita akan nggak akan bisa membaca mazmur-mazmurnya yang sampai 150 pasal. Kalau Allah tidak menolong Daud melewati kesulitan hidupnya, sampai saat ini kita tidak akan melihat mazmur Daud. Tuhan selalu menolong umatnya yang percaya. Salah satu contohnya ketika Daud harus melarikan diri dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 12. Kalau sudah ketemu saya bacakan. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Absalom ini anak Daud, tetapi ingin menjadi raja karena Daud memerintah lama. Absalom nggak sabar. Absalom ingin segera menjadi raja. Daud sebenarnya, kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, bukan tidak mampu untuk melawan Absalom. Dia masih punya kekuatan, tapi dia juga punya kasih. Orang-orang yang dipercaya oleh Daud saat itu, seperti Ahitofel, akhirnya memihak kepada Absalom. Daud merasa dia sudah ditolak oleh orang-orang dekatnya. Dia merasa seperti batu yang dibuang oleh orang-orang yang ahli. Tapi Tuhan mengambil Daud, memakai Daud untuk menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu apa? Batu utama yang ditempatkan di sudut bangunan supaya bangunan ini ada patokan. Dia menjadi fondasi utama dan menjadi patokan dari batu-batu yang lain. Itulah batu penjuru. Tuhan Yesus mengutip ayat ini, pemazmur, untuk menggambarkan dirinya yang ditolak oleh orang-orang Israel. Di dalam di dalam pasal Matius pasal 21 ayat 42. Tuhan Yesus mengutip mazmur ini. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Tukang-tukang bangunan di sini saya yakin bukan seperti tukang-tukang bangunan yang kita lihat kalau di sinetron-sinetron TV Indonesia ya. Kalau tukang bangunan yang dibilang Tuhan Yesus ini adalah tukang bangunan yang ahli. Dia bisa memilah-milih mana batu yang baik, mana batu yang buruk. Nggak mungkin batu yang baik dijadikan batu penjuru. Pasti sudah dibuang, dijadikan mungkin batu fondasi yang lain, tapi bukan batu penjuru.
Yang terpilih sebagai batu penjuru pasti adalah batu yang paling kuat, yang paling baik, yang dijadikan patokan untuk bangunan. Ayat ini berbicara tentang seseorang ahli bangunan yang bisa memilih batu yang baik dan yang buruk. Tuhan mengumpamakan dirinya menjadi batu yang dibuang oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Sekalipun ditolak, Yesus Kristus sebenarnya adalah jalan keselamatan. Sayang sekali kalau orang-orang beranggapan bahwa Yesus bukan Tuhan. Rasul Petrus juga menegaskan ayat ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Seharusnya ayat ini adalah ayat emas kita. Ayat emas yang menjadi kerinduan kita di dalam setiap kesulitan kita, di dalam setiap kita melangkah, di dalam setiap kita bekerja, di dalam setiap kita berumah tangga. Ayat ini bagi saya, ini adalah ayat emas. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini adalah pondasi kita di dalam melangkah. Pondasi kita, kalau namanya pondasi itu harus sesuatu yang kuat. Kalau pondasi itu lemah, bangunan di atasnya akan hancur. Diterjang oleh waktu, diterjang oleh banjir, diterjang oleh segala sesuatu. Kalau kehidupan kita diterjang oleh masalah. Selama kita masih hidup, yang namanya masalah pasti ada. Entah itu penganggapnya kecil atau masalahnya itu besar. Whatever. Masalah itu pasti ada. Di mana masalah itu nggak ada? Di 1x2. Tapi sebelum 1x2 juga ada masalah. Yang bayar petinya siapa? Ya, itu masalah orang mati. Sebagai orang percaya, kita seharusnya mengaminkan ayat 12 ini. Bahwa keselamatan tidak bisa diraih dengan kebaikan kita, dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dengan kekayaan kita, dengan koneksi kita siapapun. No, keselamatan tidak bisa diraih. Keselamatan adalah anugerah. Diberikan oleh Tuhan Yesus. Itu anugerah, gift. Diberikan kepada mereka yang percaya. Saya sangat tersentuh sekali dengan waktu Tuhan Yesus disalibkan. Dan ada satu orang penjahat yang bilang, Tuhan, jangan lupakan aku. Kata-kata Tuhan ini yang membuat saya teringat terus. Pada hari ini juga kamu akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Itu kata-kata yang sangat menguatkan sekali bagi saya. Mungkin juga seharusnya bagi saudara dan saya. Kata-kata iman, kata-kata pengharapan. Bahwa ketika kita menaruh harap kita, ketika kita menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada materi, bukan kepada orang lain. Kita menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan dikecewakan. Janji Tuhan, ya dan amin.
Pada saat kalian percaya, pada saat saya percaya pada Tuhan Yesus, ada keselamatan yang sudah dijanjikan. Memang ini nggak masuk akal, saudara. Logika ini tidak masuk akal. Selamat kok mudah banget, selamat kok gampang sekali. Seharusnya kalau kita mau mendapatkan sesuatu, itu kita harus bekerja. Kita harus mengusahakan. Tetapi di sini iman Kristen itu berbeda. Iman Kristen itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu gratis, tapi nggak murahan. Contoh lain dari paradoks yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 43. Matius pasal 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah hal yang paradoks, hal yang bertentangan. Secara jujur, kalau di dalam ayat 43 ya, yang namanya musuh itu nggak gampang untuk diampuni, apalagi dikasihi. Jujur, yang namanya musuh gampang nggak diampuni? Angel, sulit. Tapi Tuhan mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini hal yang bukan yang mudah, ini hal yang sulit, hal yang bagi nalarnya manusia biasa itu susah diterima akal sehat. Kalau nggak percaya coba praktekkan. Saya yakin bukan kita mencari musuh, tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya persoalan, punya masalah dengan orang lain, coba doakan. Pertama kali mungkin angel, sulit, tapi ayat ini boleh dijadikan pegangan. Kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Boleh dicoba berdoa buat orang yang bunceno, berdoa bagi orang yang suka membuli kita, berdoa bagi orang yang menyebalkan bagi hidup kita. Nggak gampang, saudara. Ada upah yang Tuhan sudah siapkan di dalam ayat 45. Ketika kita mau taat kepada firman-Nya. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan tidak pernah memilah-milah orang jahat dan orang baik. Ketika Dia menurunkan hujan, ya hujan aja. Gak pernah saya lihat orang benar rumahnya kehujanan, orang jahat rumahnya kering. No, namanya hujan, hujan aja. Namanya matahari bersinar, bersinar. Tidak pernah matahari bersinar ke rumah orang benar, tapi orang jahat tetap gelap. No, namanya matahari bersinar. Demikian juga dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada semua orang. Diberikan kasih Tuhan itu gratis. Bagaimana kita menanggapinya? Apa yang menjadi alat ukur kita di dalam menilai sesuatu? Apakah kita menilai berdasarkan pengalaman? Apakah kita menilai orang lain sesuai selera kita? Janganlah kita memandang rendah atau hina terhadap sesuatu yang dianggap Allah berharga. Agar penilaian kita tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jangan-jangan
ketika orang yang kita hina, ketika orang yang kita nilai rendah, itu malah dipakai untuk menolong kita, malah dipakai untuk memberkati kita, malah dipakai untuk membantu kita di dalam kesulitan kita. Janganlah kita menjadi orang yang jahat, tapi orang yang baik. Orang baik itu banyak apa sedikit? Kalau di dalam dunia yang saat ini, kalau boleh saya bilang orang baik itu sedikit ya. Tapi kita jangan menjadi ikut arus menjadi orang yang tidak baik. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang baik. Kenapa kita menjadi orang yang baik? Karena kita sudah diselamatkan. Orang yang belum mengerti tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat akan mengikuti arus untuk menentang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi sebagian besar orang, Tuhan Yesus bukanlah Juru Selamat. Bahkan dianggap nabi yang sesat. Ketika Saulus dalam hal mau bertindak sebagai orang yang seolah-olah berada di jalan yang benar, Saulus, saya yakin Bapak Ibu sudah membacanya ya tentang kisah para rasul, yang Saulus berusaha meluruskan ajaran. Murid-murid Tuhan Yesus mau diajar untuk kembali ke jalan yang benar. Maka ketika dia membawa pasukan untuk menghajar orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang mengikut jalan kebenaran untuk kembali kepada hukum Taurat, maka Tuhan Allah menyentuh dia, membuat dia buta, membuat dia lumpuh, dan pada akhirnya Saulus dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Ini bisa menjadi contoh bagi kita bahwa apa yang dianggap oleh sebagian orang benar belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kemampuan indrawi kita sangat terbatas dalam menilai segala sesuatu. Maka yang kita perlukan adalah hikmat dari Tuhan agar beroleh pengertian yang benar. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 29, ketika kita sudah meminta hikmat kepada Tuhan, kita akan membaca ya, Yohanes pasal 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pekerjaan yang diminta oleh Tuhan Yesus gak berat, bukan mencangkul seharian, bukan secara fisik lah. Biasanya kalau pekerjaan itu berhubungan dengan profesi, keahlian, pendidikan. Tapi yang dijelaskan di dalam ayat 29 ini sangat bertentangan dengan logika manusia biasa. Pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hanya percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saat ini kita sudah mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita orang percaya. Bagaimana kita menyatakan rasa syukur kita? Yaitu kita paling tidak memuji. Waduh, suara saya selendro. Whatever lah. Tuhan tidak mendengar suara selendromu. Tuhan mendengar hatimu. Meskipun temanmu di sebelah ngelirik, wah suaranya selendro ini. Jarno, biarkan. Gak apa-apa. Bernyanyilah bagi Tuhan. Nyatakanlah ungkapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan
ayat berikutnya di dalam Mazmur 118 ayat 24. Karena kita sudah diselamatkan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Karena kita sudah diselamatkan, bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan? Yaitu dengan bermazmur, menyanyi, memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kalau sampai saat ini suara kita masih selenduk, enggak apa-apa, nyanyi terus. Biar orang lain di sebelah kita ngelirik, biar. Tapi kita memuji Tuhan, kita mempermuliakan Tuhan, kita mempermuliakan namanya yang kudus. Kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik, karena Tuhan menjadi juru selamat bagi kita. Enggak pantas kita ditebus olehnya kalau kita melihat siapa kita sebenarnya. Kita orang yang berdosa. Pekerjaan Tuhan yang diminta sepele. Just only one saat ini menurut kitab ini. Percaya. Percaya itu gampang nggak? Enggak juga ya. Saya punya ilustrasi ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar. Ada seorang yang akrobat ya. Dia memasang tali dari satu sisi jurang ke jurang yang lain. Terus dia naik sepeda, enggak sepeda biasa, sepeda roda satu. Nah, kalau di sirkus-sirkus, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat ya, naik sepeda roda satu, jalan. Dia menyeberang dari sini ke sana. Dia tanya pertamanya, belum ada apa-apa. Bapak Ibu Saudara percaya saya bisa nyebrang? Oh percaya, percaya. Akhirnya dia nyebrang. Balik lagi, selamat. Nah, Bapak Ibu sudah melihat saya menyeberang, percaya? Percaya semuanya yang melihat. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara mau ikut di pundak saya satu orang. Kalau percaya, naik di pundak saya, kita nyebrang. Semuanya diam. Nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang bilang percaya. Tiba-tiba seorang anak kecil datang. Saya mau, saya mau. Dan dia naik. Bapak ini jalan, seberang dan balik lagi. Orang-orang bertepuk tangan. Weh, hebat. Bapak ini menjelaskan, ya seperti itulah percaya. Percaya, tapi biar orang lain aja yang jalanin. Saya nggak usah. Ternyata anak ini adalah anaknya bapaknya. Dan dia percaya penuh kepada bapaknya. Kepercayaan kita harusnya seperti itu. Percaya tapi nggak pakai tapi-tapian. Percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Percaya penuh karena dia adalah juru selamat kita. Nggak ada percaya sih tapi, no. Itu namanya percaya tapi, kalau ini percaya penuh. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang percaya penuh. Bukan percaya tapi, itu nggak enak ujung-ujungnya. Jadi paradoks bagi sebagian orang, Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bagi kita, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang hidup. Amin saudara, amin. Saya undang mungkin para pemain musik, WL Singer untuk menyanyikan pujian, satu pujian menyenangkanmu. Kalau kita percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harusnya juga mau belajar menyenangkan Tuhan. Enggak perlu sulit-sulit menyenangkan Tuhan itu. Cukup percaya saja. Percaya penuh, bukan percaya tapi. Pagi ini ya Tuhan, sungguh kami menyembah Allah Tritunggal yang hidup,
dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang melihat kami, Tuhan yang disukakan lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, yang membawa dan mengajar kami agar kami tetap hidup di dalam iman percaya kepada Kristus. Sekalipun ada banyak hal yang nampak paradoks, nampak kontradiktif di dalam kehidupan kami, tapi kami mau belajar percaya, beriman kepada Kristus. Sebab di dalam Engkau ada keselamatan yang kekal, dan di dalam keselamatan kami ada jaminan hidup disertai, ada jaminan hidup disembuhkan, ada jaminan hidup diberkati, ada jaminan hidup diangkat oleh Tuhan. Kami teringat jemaat yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk Ibu Suryadi, Ibu Ani, untuk Gracio, juga untuk Trisia dalam pemulihan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk anak-anak-Mu yang lain Tuhan, untuk jemaat yang hamba tidak sebutkan namanya, Tuhan Engkau menjamah, Engkau memulihkan dan menyembuhkan semuanya. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu nyata dan sempurna bagi kami. Kami menyatukan hati memberkati Bapak Presiden kami beserta wakilnya, juga semua jajaran menteri. Diberikan hati yang takut dan menghormati Tuhan dalam memimpin Indonesia menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang. Kami doakan TNI dan Polri senantiasa diberikan kepekaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan, supaya negeri yang kami cintai di dalam berkat perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa, menyatukan hati berdoa untuk pemilu tahun 2024. Semua akan berjalan baik, lancar, tertib, aman. Tuhan dipermuliakan. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, kami semua bersatu hati berdoa dan menyerahkan agar siapapun yang terpilih itu yang terbaik dari Tuhan bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan kerinduan pergumulan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, juga untuk persiapan Natal. Sampai Natal kami memperingati kelahiran Kristus. Semuanya berjalan, Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami akan pulang sementara waktu meninggalkan gereja ini. Kami teringat buat semua partner-partner pelayanan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang begitu mengasihi kami dan mendukung pelayanan di tempat ini. Semua tanpa terkecuali kami berdoa kepada Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Semua boleh hati yang semakin mengasihi dan memuliakan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum engkau pulang, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, akan menyertai dan memimpin kehidupanmu, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Engkau akan pulang dan membawa berkatnya, dan kau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas hidup nikahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan,
Amin. Selamat hari Minggu, Soli Deo Gloria.